Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pilihan. Kini kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan dari segala setan yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami, agar kami tidak terfokus kepada firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui hamba. Terima doa kami Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya kepada kita. Demikianlah bunyi firman. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema untuk kita pada pagi hari ini ialah berhikmat dan takut akan Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat yang disampaikan oleh pemazmur kali ini ialah berasal dari kata hikmah yang berarti kebijaksanaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Lantas, bagaimana orang yang tidak hidup di dalam kebenaran tersebut? Mereka akan mengalami ketakutan yang sangat besar. Mereka akan selalu melakukan hal-hal yang jahat dan mereka selalu hidup tanpa kebenaran. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam kehidupan ini, orang yang selalu berkata kasar, orang yang mengambil hak yang tidak bukan miliknya, dan orang yang selalu menyakiti hati kawannya. Itulah orang-orang yang dikatakan tidak berhikmat kali ini, dan juga orang yang tidak bersyukur akan keadaan. Akan tetapi, bagaimana orang yang takut akan Tuhan di sini? Ialah tidak melulu berbicara tentang kata menunduk atau berkata tentang berdosa, tetapi orang yang takut akan Tuhan ialah memakai hidupnya selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada yang menarik dari kitab Mazmur, bagaimana dalam J. Anderson, teolog seorang dari kebangsaan Inggris, berpendapat bahwa kitab ini berhubungan dengan sajak atau situasi yang pada saat itu dalam peribadahan, di mana ada penyampaian kata-kata hikmat dan juga kata haleluya yang bila kita lihat di ayat yang pertama tadi. Itu menandakan bahwa kitab ini disampaikan untuk kepada orang-orang jemaat yang ada di situ, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Baru Herman Gunkel juga seorang teologi PL, mungkin kita sudah tahu semua kawan-kawan sekalian, bahwa kitab Mazmur ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu bagian yang selain kita dengar nyanyian atau himne, Mazmur yang menyatakan tentang kebesaran Allah. Itu dimulai dari pasal yang ke-8 ayat 19, pasal yang ke-29 ayat, pasal yang ke-68, pasal yang ke-100, pasal yang 103 dan pasal yang 105. Baru bagian kedua tentang kehidupan komunitas atau communal element yang biasanya digunakan ketika umat berkumpul dalam ancaman situasional. Mungkin kita pernah mendengar di Alkitab bahwa kalau gunung batuku, tempat pelarianku, mungkin itu adalah satu tempat di mana orang-orang berkumpul mencari suatu tempat yang untuk berlindung dari ancaman Tuhan. Dan hal ini dapat kita lihat di pasal yang 44 dan 74. Baru bagian ketiga tentang Mazmur kerajaan atau royal pesannya mencakup pada pasal kedua, pasal 8, 20, pasal yang 45, pasal 72 dan pasal 132 yang digunakan oleh raja-raja serta keturunan dari raja tersebut di dalam ibadah dan di bait Allah. Dan yang keempat itu ialah cenderung kepada keluhan seseorang atau individual element. Ini biasanya terdiri dari pasal yang ketiga, pasal yang ke-7, pasal yang ke-22 dan pasal 42 sampai 43 serta pasal 51 dan 48. Pada bagian ini merupakan ungkapan keluhan perseorangan
yang merasakan kesedihan. Dan yang terakhir itu ialah tentang nyanyian syukur dari seorang atau individual songs of thanksgiving, yang dimana pada bagian ini menjelaskan tentang seorang yang bernajat untuk mengucapkan syukur kepada Allah setelah penebusan. Bagian ini mencakup pasal yang ke-18, 30, 32, 34, 116 dan 118. Dari beberapa bagian ini dapat kita melihat bahwa Mazmur yang kita lihat ini adalah sebuah nyanyian, ungkapan syukur tentang kebesaran Allah. Bagaimana orang yang dinyatakan takut akan Tuhan ialah orang yang berhikmat. Lantas ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, orang yang berhikmat ialah mereka yang takut akan Tuhan, sebagaimana nas hari ini. Dan orang yang berhikmat juga akan mencari Tuhan di dalam kehidupannya, sebagaimana di Efesus tadi di 1 Korintus tadi, yang mencari Tuhan hidupnya akan selalu mendapatkan sukacita. Dan ini menjelaskan bahwa pengetahuan, dasar pengetahuan adalah hikmat. Dan orang yang berhikmat adalah mereka yang menyadari identitas dirinya dan selalu menjauhi kejahatan Allah. Bagaimana contoh menjauhi kejahatan Allah? Mungkin kita merasa ingin mendapatkan hak, mungkin kita menganggap diri kita paling hebat, mungkin kita merasa perkataan kita paling benar, tetapi kita harus menjauhkan hal ini. Karena hal ini akan mendatangkan kejahatan yang menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Inilah hal-hal yang harus kita hindari. Sebagaimana juga di ayat 28 ayat 8 juga menjelaskan demikian. Baru yang menjadi bagian kedua, orang yang menerima hikmat di dalam hidupnya akan selalu diperbarui oleh Tuhan dan mau menerima didikan Allah. Amsal 1 ayat 7 juga menjelaskan takut akan Tuhan. Jadi apa yang ingin dimaksudkan orang yang menerima hikmat harus menerima didikan. Ini menjadi dasar bahwa kita adalah orang yang lemah, yang harus menerima didikan supaya kita menjadi orang-orang yang tegar dan kuat dalam menghadapi situasi kehidupan. Jadi mengatakan bahwa seorang harus belajar untuk memahami Allah, dan itu dimulai dengan memahami firman Tuhan dan merenungkan di dalam kehidupannya. Apa yang telah saya lakukan dan apa yang saya perbuat kepada orang lain, itu yang mungkin dimaksudkan di pasal yang kedua ini, bagian kedua ini. Dan bagian yang ketiga ialah saudara yang terkasih, orang yang berhikmat akan selalu bijaksana di dalam hidupnya dan membatasi dirinya dari hal-hal yang jahat. Ini juga dijelaskan oleh Dean Luther, seorang yang sangat terkenal akan pemaparan melalui Mazmur. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya orang Kristen ini tidak lain adalah orang-orang yang hebat, orang yang sudah menerima roh Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi takut terhadap godaan. Tetapi ketika kita lemah, mungkin akan ada pikiran kita yang mengganggu. Itu yang membuat kita menjadi jahat, dan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin hal inilah yang dirasakan oleh pemazmur yang ingin disampaikan. Mungkin kita merasa ingin dihargai sebagaimana tadi saya sampaikan. Mungkin kita menginginkan hal-hal yang kita merasa mampu melakukannya. Tetapi pemazmur hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus berhikmat. Bagaimana Raja Salomo yang berhikmat, dia mau mendengarkan didikan Tuhan dan selalu bijaksana dalam hidup. Sudah sepantasnya kita harus melakukan hal demikian. Lantas saudara-saudari, melalui firman hari ini kita diingatkan, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan di dalam hidup. Dan orang yang telah menerima Tuhan di dalam hidupnya, dia akan selalu mengucap syukur dan selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Baru kebahagiaan orang yang benar adalah mereka yang mau mencari Tuhan dan mau memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan melulu soal bagaimana dia tentang aku selalu mengikuti ibadah, saya selalu berbuat baik, bukan soal melulu seperti itu, tetapi bagaimana dia selalu menghidupinya. Karena bukan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Itu
itulah yang sepantasnya harus kita lakukan. Baru saudara-saudari yang terkasih, ujian dan hikmat, kita harus melakukan perbuatan Allah dalam hidup kita, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan, dan selalu bertanggung jawab di dalam hidup ini, dan memakai hidup kita untuk menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Satu hal yang jahat, baik dalam pikiran dan perbuatan kita masing-masing. Kalau dari kosong, saya kalau na situ pikirannya, saya kalau jahat bukan masih Indonesia saya sampaikan Tuhan, di mana ada seorang perempuan usianya kalau dapat nggak botak artinya sudah umur yang sudah matang 30 ke atas. Jadi terjadi kan, karena ada tekanan dari rumahnya, bilang apa yang kau menikah pun udah usiamu sudah 35 tahun, kapan mama mau menikah? Kami sudah tua dan kami mengharapkan hidup. Kalau pekerjaanmu layak, sudah bagus, tapi mana jodoh? Itu lama, mungkin tidak ada yang dekat sama aku, masih jauh sama. Jadi dia pikirlah dia, ada 8 teks buat di situ, kawan dibuat dukun sakti, segala sesuatu aku dalam sekejap mata. Jadi dia lihat, lalu di dunia dia makan, dia pergi mencari tempat itu, lalu dia telepon. Saya ingin bertanya, di mana alamat itu? Saya sudah tertekan lagi dalam hidup ini. Banyak tekanan, belum lagi dari orang tua lah, kawan lah, abang kakak lah. Apa itu? Itu apa katanya? Mungkin karena dukun ini juga masih jomblo. Jadi, emak sama tau, rom autoson, asal baradi. Ada buang emak, dia pamit, baru buang emak, mana? Udah nak makeup masih. Mandi baru dipersiapkan mau pada di sini tadi mau jalan mau main masuk mau ini jadi kalau kamu mah nama ya belum jalan ayo sedih dan keluar. Nah jadi apa yang kau inginkan itu? Aku menginginkan jodoh yang seperti apa yang kau inginkan? Jodohnya yang mana pun jadilah, yang penting dari yang mampu daripada kita tanam terus. Oke, itu apa ya? Itu di mantra hukum. Yang dekat menjauh, yang jauh mendekat. Mari datang sini, jodohmu sudah ada di depanku. Jadi apa yang masuk hukum? Tadi kan kau bilang, kau jodoh apapun yang kau mau itu tidak apa-apa, yang penting ada jodoh. Ya aku pun jodohnya sama pula apa tadi. Atau menjadi hukum dan berlaku hukum, kamu tidak mau pindah. Jadi apa yang bisa kita cari sini kawan-kawan? Bahwa kita merasa Tuhan itu tidak mampu dalam kehidupan kita untuk menjawab persoalan yang kita alami. Mungkin kita mengeluh manusia menjadi tempat untuk berbicara kita, tetapi pada sejatinya Tuhan sudah mengenal kita. Mungkin kita pernah mengalami hal demikian di waktu tiap manusia harus mensyukuri keadaannya dan harus merespon panggilan Allah tersebut. Bagaimana kita merespon panggilan Allah tersebut, saudara-saudara yang terkasih? Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan hal berenung. Itu sebagai contoh yang sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang kedua, bagaimana kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan tadi, personal, pribadi dengan Tuhan. Baru yang ketiga, bagaimana kamu harus saling memaafkan dan mau menyelesaikan masalah dengan damai dan tidak ada sesuatu hal yang jahat